Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta bangkunya dirapikan dulu semuanya, sama seragamnya, bajunya dirapikan dulu. Saya minta tolong kalau ada sampah di bawah, tolong dibuang dulu ya ke tempat sampah. Sudah, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu seperti biasanya. Berdoa mulai. Selesai. Saya presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Masih semangat hari ini? Masih dong. Oke, saya mau bertanya nih. Minggu kemarin kita belajar apa? Oke, belajar Wali Songo ya. Masih ingat sama materi-materinya? Masih. Oke, saya tanya-tanya dulu ya. Mengapa dalam menjalankan dakwahnya para Wali Songo nyaris tidak pernah mengalami konflik dengan masyarakat sekitar? Boleh angkat tangan? Oke, Linda, ayo jawab dulu. Sip, benar. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Wali Songo dalam membangun kerajaan Islam di tanah Jawa? Boleh angkat tangan lagi? Siapa? Oke, Firda jawab. Oke, insya Allah kalian udah pada paham ya dengan materi Wali Songo. Atau mungkin ada yang masih ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita belajar materi apa? Ya, kerajaan Islam di Indonesia. Seperti biasa, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi peranan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Goa, Ternate, dan Nusa Tenggara dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, menyimpulkan hikmah keteladanan dari kegigihan dan kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Goa, Ternate, dan Nusa Tenggara. Nah, kemudian penilaian dalam materi ini saya ambil dari pengamatan sikap, kemudian dari tes pengetahuan. Ini nanti seperti biasa ya, pilihan ganda dan esai, kemudian unjuk kerja. Oke, minggu kemarin saya sudah minta tolong ke kalian dibaca dulu materinya. Sudah dibaca semua? Alhamdulillah sudah ya. Oke, kalau begitu saya mau nanya nih, jelaskan mengapa pendirian kerajaan Islam menjadi hal yang penting dalam menyebarluaskan Islam di Nusantara. Angkat tangan. Kenapa? Iya, karena kalau dalam sistem kerajaan itu kan kalau rajanya menganut agama Islam, maka rakyatnya pun juga akan menganut Islam. Jadi perkembangan Islamnya itu dari sistem kerajaan tadi, seperti itu. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Langsung saja, itu 2 bangku jadi 1. Jadi satu kelompoknya 4 orang. Semuanya diamati dulu yang ada di buku paket. Lihat dulu gambarnya. Gambar yang pertama itu gambar apa? Kitab. Kitab apa? Bukan kitab ya. Iya, naskah. Itu naskah surat Zainal Abidin. Nah, di dalamnya itu menjelaskan tentang keadaan Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16. Kemudian yang di sampingnya itu, yang nomor 2, gambar apa? Batu. Batu apa? Itu bukan batu ya, itu stempel. Stempel kerajaan milik Samudra Pasai. Kemudian yang di bawahnya, gambar apa?
Ya, nisan, batu nisan milik Sultan Malikus Soleh. Apa ada yang ditanyakan mengenai peranan kerajaan Islam di Indonesia? Ya, bagaimana? Ya, ada yang bisa bantu jawab temannya? Ya, silahkan dijawab. Ya, jadi gitu ya. Peranan kerajaan Islam di Indonesia ini sangat berperan sekali dalam perkembangan Islam di Indonesia, karena ya peranannya yaitu mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk dari kerajaan tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau dari rajanya itu menganut agama Islam, maka penduduknya ini Islam juga, dan pasti seperti itu. Kemudian memudahkan transaksi perdagangan dengan kawasan Timur Tengah seperti Gujarat. Karena kenapa kok memudahkan? Ya karena di Timur Tengah itu kan mereka menganut agama Islam. Nah, kemudian di kerajaan Islam ini kan menganut ajaran Islam, jadi kan sama agamanya, jadi yaitu memudahkan perdagangan. Kemudian yang ketiga, mengubah budaya upeti. Kan sebelum kerajaan Islam ini kan ada yang namanya membayar upeti ya, membayar pajak, dan ini sifatnya itu memberatkan. Tapi semenjak ada kerajaan Islam, maka upeti ini tuh sudah diganti gitu. Jadi bukan upeti, namanya kita istilahnya itu menyumbang untuk kerajaan. Dan di sini nilai-nilai Islamnya itu yaitu kalau kita menyumbang, maka ini adalah suatu kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah, seperti itu. Kemudian menciptakan kehidupan baru sesuai ajaran Islam. Jadi kita itu sudah tidak ada perbedaan kayak budaya, golongan atau apapun itu. Jadi diajarkan juga kalau semuanya itu sama di mata Allah. Terus kemudian dari kerajaan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada rakyatnya. Jadi tidak menindas, tidak ada seperti itu. Kemudian silahkan sesuai kelompoknya tadi ya, kalian mencari dari yang sudah saya bagikan tadi. Oke, dari lembar yang sudah saya bagikan, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Kemudian kalian presentasi maju satu-satu ke depan. Kita mulai. Kita ulang lagi ya bersama. Jadi ada kerajaan apa saja? Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tadi. Yang pertama, yang dari Sumatera ada Samudra Pasai. Ini siapa ini yang mendirikan? Ya benar. Kemudian yang kedua, Kerajaan Aceh. Terus yang di Jawa ada siapa? Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini siapa yang membangun? Raden Fatah. Kemudian selanjutnya Pajang. Kemudian Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Kemudian ada kerajaan dari Kalimantan juga ya. Kemudian Gorontalo, Ternate dan Tidore. Nah, sebenarnya selain peranan yang mengenai perkembangan Islam di Indonesia, kerajaan Islam ini juga berperan sebagai mengusir penjajah ya. Karena kan pada waktu itu kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia ini menyebabkan banyak sekali penderitaan
di kalangan masyarakat pribumi. Nah, kebijakan dan perilaku sewenang-wenang bangsa kolonial ini mendapat perlawanan dari berbagai penguasa dan tokoh daerah di Indonesia, terutama dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Islam. Jadi, ya itu tadi, untuk peran kerajaan Islam juga berperan dalam mengusir penjajah. Baik ya, untuk pertemuan kali ini, apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Untuk lembar yang saya kasihkan tadi, itu kan dibuat laporan sederhana ya. Nah, itu bagi kelompok yang sudah presentasi bisa dirapikan lagi di rumah, minggu depan dikumpulkan ya. Untuk yang belum presentasi silahkan dibuat laporannya. Kemudian saya kasih tugas ya, saya kasih PR, kerjakan ini buku paket halaman 65. Ini yang pilihan ganda sama lanjut esai ya. Kita bahas minggu depan. Sudah? Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah, kalau begitu kita akhiri belajar kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.